don't change a thing. Riding through the Ville and I'm switching lanes. They tryna play me, but I know the game. They tryna play me, but I know the game. They tryna play me, but I know the game. Riding through the Ville and I'm switching lanes. They tryna play me, but I know the game. They talk about me, but it's unoriginal. Worldwide, higher than the pinnacle. 5 stars on the wheel, lady mo. Kisah ini berawal dari Instagram. Yo, hello there. Kembali lagi di channel Yudo Confusion. Ini aku lagi ada di mana ini, di Lumer Plus. Lumer apa Lumer Plus? Lumer Plus. Di Lumer Plus sama teman-temanku ini Daniel Card Florisher ya. Kenapa Card Florisher? Karena dia suka main kartu. Bersama temennya. Ini Andre Lionel. Bukan. Andre Volvanco. Oh ya, mantap. Oke, ini akan sangat menarik sekali karena di konten ini aku akan membahas sesuatu yang jarang dibahas sama YouTuber lainnya. Aku mau bahas kartu. Ini biasanya kartu itu identik dengan perjudian. Kalau orang lihat kartu kayak gini mesti dibilangnya judi. Sama kayak Mas ini pernah diusir di KFC Mas ya? Pernah diusir di waktu itu Ica. Jadi waktu itu aku pernah ikut sekali Ica Surabaya. Ica itu Indonesian Card Artist di Surabaya. Waktu itu pegang kartu begini. Nah itu diusir sama pegawainya, sama security. Jadi dikira kita mau main judi. Padahal ya kalau di logika kan nggak mungkin kan main judi kartunya banyak-banyak gitu. Oke, ini aku bawa beberapa kartu dan kartunya itu masnya tadi Mas Andre juga bawa, Mas Daniel juga bawa. Yang tak bawa itu ini adalah Smoke and Mirror versi 5. Smoke and Mirror versi 5 ini aku beli dulu tahun 2013 aku lupa. Ini harganya 135.000 waktu itu. Nggak tahu kalau sekarang. Sekarang 400-600an sekarang Smoke and Mirror ini. Yang versi 5, nggak tahu yang versi 1 2 udah ada nggak Mas Dian? Versi 6 aku ada. Versi 6 ada. Oh, yang merah ya. Yang merah. Versi 6 yang merah, yang versi 4 hijau. Versi 1 2 3 hitam putih ya. Iya. 1 2 3 hitam putih. Terus aku juga bawa Bicycle Guardian. Ini waktu itu aku beli harga 70.000. 70.000 di salah satu toko sulap di Surabaya lah. Terus yang teman-teman lainnya ini juga bawa kartu yang lainnya juga. Ini nanti dikira wibu nanti. Go-kart ya apa? Oh ya, go-kart. Biar siapa tahu nanti yang punya kartu bisa pesen. Omnibox. Belinya di? Dulu pernah ada yang namanya card clip. Itu masih ada nggak itu produknya? Kira-kira di pasaran? Kartu masih banyak. Terserah kalau yang mau beli kayak gini Omnibox atau card clip. Nah ini Mas Daniel bawa beberapa kartu ini. Nah ini satu. Ini yang masih baru ya, segelan ini, benar-benar segelan. Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Hah? Ini masnya bawa juga ini Mas Andre cuma bawa ini. Itu bicycle. Tapi di rumah baru, Pak. Di rumah Satu pabrik. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Dan Anda adalah salah satu dari mereka. di rumah ada satu pabrik. Jadi saking hobinya sampai dimarahin sama orang tua. Karena buat apa sih main kayak gini nih? Ya ini masih segelan semua. Jadi Mas dan Dani sama Daniel beli baru. Yang pertama ini Taliho yang fan ya. Red fan. Nah, ini harganya berapa Mas? 79.000. 79.000. Kenapa kok beli mahal-mahal Mas? Kartu Hobi. Ya hobi. Beli ini harganya 79.000. Kalau kalian cari di
Tokopedia mungkin banyak, tapi kalau apa yang offline, toko offline mungkin sudah jarang karena sulap kan sekarang image-nya menurun setelah Master jadi pensiun. Yang kedua ini ada apa nih, kayak anu ini apa namanya, Broken border. broken Broken border. broken border ono mana ya jeneng kok ngene iki. Dari NDO ini. N- NDO just pass. NDO just pass. Bawahnya kan apa? Oh ya, ini. Broken Border punyanya Just Pass Deck. Mungkin kalian yang Cardition tahu pastilah Just Pass Deck. Harganya ini berapa tadi? 200.000. 200.000 loh, karena apa-apanya ambek gatel situ iki. Kenapa saya kayak lagi? Ini mahal sekarang ini. Ya ini kan, tapi kan belinya kan dulu murah waktu beli. Ini mungkin, ini kartu kapan ini keluaran? 2016 mungkin, 2016. 2016. 18 sama. 2018. Ya berarti mahal ini. Ini dulu pertama keluar masih 100-an. Yang ini masih 100-an. Soalnya beda Pak, kalau ini kan Gawe ya. Jawa ya. soalnya kalau yang ini Jelasin ini. kenapa kok ini bisa mahal Ini karena ini tuh apa namanya, semakin tahun semakin langka. Kalau ini, kalau yang deck yang kayak gini mungkin dari peminatnya sendiri mungkin kurang ya, tapi ada sih yang minat, cuman mungkin nggak selangka ini. Karena langka jadi bisa mahal. Oh, iya. Kayak gitu. Gitu aja sih penjelasan dari saya. Penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai. Terus apa lagi nih? Ada. Terus yang selanjutnya ada apa ini? Rider pack tapi yang biru. Tuh belakangnya seperti ini. Ini juga masih segelan. Ini harganya berapa? 56 kalau nggak salah. Iya 65 saya ingat tuh. 65.000. Ini waktu kalau nggak salah pernah cerita itu ya, apa? Belinya satu paket ya, merah sama biru. Belinya paket merah sama biru itu 65 itu satu atau dua? Dua ya sama harganya sih. Nah, berarti satu ini 65.000. Beli dua, Ya sama ya. berarti 65.000 dapat dua atau Ditambah 65 tambah 2 gitu aja wes. Dua kali. dua kalinya ini? Berarti satu biji ini 65.000 kan, masih lebih mahal lah ya. Sama punya saya udah langkotan gitu, gak apa-apa ini. Terus selanjutnya ada, nah ini gambarnya kayak astronot. Ini kartunya namanya Black Hole. Ini harganya berapa? 180. 180. Ingat ya, Smoke and Mirror versi 6 tadi masih nggak ada apa-apanya. Ini unik karena aku juga baru tahu ini keluaran 2009 nih. 2019 rifleshuffle.com nih. Rival Shuffle itu foundernya namanya Kevin Yu. Kevin Yu. USA. Oh ya, ini product by Kevin Yu. Mantap ini. Ini apa? Sekilas kayak kartu mainan, padahal ini kartu buat sulap, buat florist bisa ya. Maksudnya enak gitu. Kalau soalnya kan yang kita tahu selama ini kan kalau florist kan pakai ini atau pakai yang taliho gitu. Kalau pakai kartu yang aneh-aneh gini bisa. Ini pas standarnya buat florist ya bang. Oh, standarnya buat florist. Kategori untuk bisa florist itu gimana? Maksudnya kalau dari kartu itu apa? Kartu mungkin cetakan ya mas bro ya. Cetakan sama finishing ya. Finishing sama kertas. Kelas dipakai. Oh, Andrew sih lebih paham lah soal kertas. Jadi kalau sebenarnya kalau cardistry atau sulap itu sebenarnya pakai kartu apa aja bisa. Cuman kalau biasanya kan kalau cardistry itu mungkin lebih kayak gimana ya? Mungkin ada grip yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kartunya, setiap kartu kan karakteristiknya beda di tangan. Jadinya ya kadang pakai kartu A itu kadang enak, kadang ada yang nggak enak pakai kartu A gitu. Jadi tergantung kardisnya sebenarnya cocoknya pakai kartu yang mana kayak gitu. Tapi kalau bisa sebenarnya bisa semua, tapi mungkin lebih ke feel-nya yang beda. Feel-nya yang beda. ini seru loh, kayak baru tertarik aku kayaknya. Sama yang satu ini yang
Ini ada tulisan 2019, ini taliho juga sama seperti yang ini. Nah, ini kayaknya saudaraan ini. Yang satu tulisannya nomor 9 tuh yang merah, yang satu 2019. Apakah ini 2019? Iya 19. 2019. Tadi masih ngomong kartu apa? Kartu event. Tapi ini dapetnya dari asli Indonesia, masuknya kan dari pas kemarin Mas Bro. Kadisnya apa itu? National Cardistry Day NCD Maksudnya kartu eventnya gimana? Kata emang yang buat di hadiah event. itu sponsor Sponsor ya kan, sponsor. Berarti nggak dijual bebas? Sekarang dari bos. Oh. Ada event itu kartu ini dapat hadiah ini sama apa lagi ya satu ini. Ada 3 kartu Mas Bro ya. ada 3 kartu apa namanya Blue Wheel atau Red Wheel punyanya Art of Play, sama ini terus satunya tuh Fluid 2019. Itu punyanya, aduh saya lupa itu punyanya siapa. Itu apa namanya, desainernya dari Australia kalau nggak salah. Jadi yang ikut event itu dapat box ini sama 2 kartu tadi yang disebut Mas Andre tadi. Berarti masnya ini dapat atau beli? Aku ini waktu itu nggak ikut, beli punya teman beli. Oh mantap, ini temennya pinter ya, master semua ini suhu. Ini kan belum dibuka segelan. Nah ini yang berhak kan yang punya. Nah itu tadi aku browsing di Google, itu asik, warnanya asik. Oh. Kayak ijo. Kayak Sprite. Biru yang seger ya apa gitu loh. Daripada ini kan udah bosen. Aku udah juga punya di rumah, tapi udah keset, nggak enak dipakai. Jadi ini larahan semua di sini nih. Ada juga ini sing apa? Bicycle second. Ini second sama seperti yang itu tadi, yang biru ini tadi. Seperti ini. Cuman yang ini rider bag. Nah, kalau yang ini mungkin sekilas sama, tapi dia boxnya berbeda. Tuh, second. Sebenarnya yang membedakan tuh apa sih? Second sama yang rider bag tadi. Kalau second sama rider itu ini kayak apa rejekannya bicycle standar, rejekan. Kartu bisa beda perlu gagal. Aku misprint. Bisa cetak. Oh. Biasanya kan kalau produksi itu kan biasanya ada yang gagal cetak, entah bordernya ada yang nggak lurus, menceng-menceng biasanya gitu. Nah biasanya kalau di kasino itu kan biasanya dibuat main poker biasanya di kasino. Nah karena kalau orang main poker kan sekali main kan, maksudnya kalau dipakai orang kan kartunya cepet rusak kan. Jadi kebanyakan nggak tahu ya, kebanyakan mungkin yang di kasino tuh kebanyakan pakai bicycle second. Soalnya kan pakai kartu yang misprint kan nggak masalah, meskipun cepet rusak kan nggak masalah. Oh iya. Kayak gitu. Berarti kalian yang pernah lihat Dewa Judi ya, mereka mungkin pakainya ini supaya pakai bicycle juga ada, bicycle yang kayak gini, yang rider bag yang istilahnya itu bicycle reguler yang paling bagus itu yang ini. Ya ada juga sih, cuman kalau dipikir-pikir kan kalau buat main kartu kan ya biasanya kan cepet rusak gitu. Nah, cepet rusak kan pakai kartu sing murah-murah kan nggak masalah. Gitu. soalnya apa kalau tapi sebenarnya kalau di Amerika atau di luar negeri sana standarnya biasanya kebanyakan seperti ini sih. Tapi lek kon tuku neng Indomaret ya sebenarnya bisa aja kalau di Indomaret, cuman biasanya orang kalau harganya di atas 50.000 kan biasanya males beli. Akhirnya beli yang apa? Beli yang kualitasnya ya sing 3.000-an ya terserah lah. 10.000-an atau yang murah-murah. Iya. Mantap loh, kartuku gak ono apa-apa plus bro. Ini Guardian aja aku udah seret kayak gini nih. Jadi kalau kita melihat dari beberapa kartu ini ya, kalau ya udah namanya hobi itu udah susah itu. Sama seperti anggap aja gampangannya badminton lah. Badminton kenapa kok atlet-atlet pakai apa raket yang mahal sampai ratusan ribu, 1 juta? Ya itu karena mereka hobi gitu loh. Sama seperti ini. Kalau seandainya masnya ini tak suruh pakai kartu apa yang 3.000-an yang Indomaret itu ya paling moh. Soalnya Karena feel-nya beda. Dari feel dan ukurannya beda. Feel beda. Kalian bisa lihat di apa? Floris di YouTube, di Google gitu. Masa ono sing gawe 3.000-an, Bro. Kecuali Jasplas pernah pakai garda kencana 7.000-an pernah. Garda kencana.
Aku flower 888. Terus ini apa lagi? Oh ya ini ada yang biru juga. Ini boxing. Boxnya. Nah ini yang udah bukaan ini. Ini taliho yang fan tapi yang biru. Blue fan. Tuh. Ini memang penggila kartu semua ini. Kalau aku kan penggila wanita. Terus yang tadi second, tadi ada yang merah, ya ini birunya. Jadi kartunya banyak. Ini masih sedikit ya. Kalau Mas Andre ini masih banyak. Ada berapa kartu? 80 kartu ada ya. Nggak sampai berapa ya, kalau yang masih bagus, yang masih layak paling 1, 2, 8 Kartu tour mahal berapa harganya? termahal Termahal. yang pernah saya koleksi. Ah. Kayaknya sih itu Black Fountain. Berapa Waktu ya? itu harganya 275. Sekarang berapa sekarang? Sekarang harganya waduh katanya sih jutaan katanya. Wih, terus kartu kemana sekarang? Kartunya ada di rumah, tapi sudah nggak layak pakai. Harusnya dibawa. Harusnya di Jadi kartuku semua yang meskipun yang nggak bisa dipakai tak bawa semua. Jadi mejanya full. mungkin kalau Black Fountain mungkin kalau sekarang ya digabungkan sama harga ini mungkin masih mahal. Oh. Black Fountain mungkin Ngeri ya. mungkin ya, Ngeri. nggak tahu sih mungkin. Ya nanti Jerry's Nugget juga punya kan. Dari Nugget KW pak. Saking mahalnya di KW-in. Saya ada sing KW sih. Iya itu Atau mungkin dia modelnya kayak ini. Second ini bukan. lebih enak second pak, soalnya kan kalau basic Dari Nugget yang KW itu kertasnya kayak kertas kartu Cina gitu. Oh. Gitu. Ya. Kualitasnya kalau meskipun basic second kan kualitasnya dari USB-C sih. Mantap. Meskipun ada misprint atau apa. Kalau yang dari Nugget itu nggak tahu keluaran dari mana. Namanya barang KW. Mantap. Jadi ini menarik. Sebenarnya aku juga dulu pernah belajar sulap. Ini Mas ini juga punya komunitas waktu itu. Sempat diajak juga sih buat street magic, tapi masih pro mereka. Jadi aku ampun lah suhu. Tadi juga udah main. Jadi itu bincang-bincang sekilas dari apa? Ini ada di review nih. Oh iya. Jadi ini kartu saya. Kartu saya udah kayak gini pak. Itu baru dirobek atau gimana? Dirobek sama ponakan saya ini. Jadi waktu saya mandi gitu kan, habis ganti baju mau main kartu loh kok udah sobek sama ponakan saya. Untung nggak seisinya itu. Iya untungnya nggak sih isinya. Jadi selama ini pakai kartu ya kayak gini sebenarnya. Sebenarnya banyak kartu bagus, cuman yang dipakai yang ini. Coba satu. Ini kan hampir sama. Yang ini kan dia pakai standar. Pakai bicycle rider. Tapi sekilas sama. Yang ini rider bike, yang ini second ini. Sebenarnya sama sih, sama. Mungkin dari feel-nya, dari kertasnya, dari finishnya pun sama pakai air cushion. Cuman kalau bicycle tuh cuman cacat di misprintnya aja sih. Kadang bordernya nggak lurus. Ceritanya kurang apa? Cetakannya Ada yang nggak lurus kayak gitu. Cuman gitu aja sih. Tapi kalau feel semuanya sama. Kurang lebih sama. Tergantung kalian kalau mau belajar florist tentang kartu-kartu, gelem sinau boga. Lega gelem Mending nggak usah. Saya kalau main florist itu butuh ketekunan, butuh sabar. Yang penting sabar itu aja. Sabar dan telaten wis itu tok. Iya. Soalnya dulu temanku pernah dia punya bicycle tiger. Ya itu langsung digebrak ke bawah gitu. Langsung marah dia. Emosi loh. Saya juga gitu. Saya meskipun udah ya katakan bisa lah main florist. Tapi kadang kalau misalkan latihan pasti sejago-jagonya orang main florist kan pasti jatuh kan pasti. Pasti resiko jatuh ada. Itu kadang juga ya emosi juga kadang. Emosi juga. Tapi ya kalau telaten tekun kan pasti masih jalan terus latihan kayak gitu. Jangan berhenti. Kalau misalkan nggak bisa tuh bukan berarti kita harus berhenti, jangan. Oh iya. Harus dilawan biar kita bisa. Atau latihannya di kasur aja, jadi jatuhnya nggak terlalu ini. Di kasur mungkin lebih aman. Soalnya kalau misalkan jatuh itu kan kalau di bidang yang keras gitu kan resiko ngelupas. Ya resiko ngelupas. Kalau di kasur kan lebih aman. Soalnya mungkin tebel bro. Daripada kartu yang 3.000-an. Kadang ada beberapa kartu yang kena
air Ah, dikit, tapi jangan sampai dicelup, bukan ya? Iya. Yang kena dikit. Tapi setelah dikeringkan beberapa hari itu kadang masih enak gitu. Jadi kelebihan kartu impor tuh kayak gitu. Mungkin kalau orang awam itu ya ngiranya alah kartu podo kartune kok, podo kertasnya, tapi sebenarnya dari kualitas sama feel-nya tuh jauh, beda jauh. Gitu. iya. Dari harganya kan udah Sudah kelihatan. kelihatan ya, ratusan ribu sama yang cuman ribuan kan beda. Iya sih. Mantep nih. Apalagi gitu. Jadi nanti Warnanya asik. ini mau di giveaway. Hah? Oh enggak. Ini tergantung ini. Oh, tergantung. Nih, yang bisa lari 100 km selama 2 jam dapat ini. Lumayan loh. Nah, semua. Ini tadi harganya berapa ini? 120. Aku dapat harga 140 Oh, sama ini 140 malah. 140. bonus ini. Bonus box lagi. Bonus box. Lumayan ya, Bro. Lumayan. 100 kilo dapat kartu harga 140.000. Wis awakmu apik oleh kartu. Siapa tahu tahun depan viral. Bisa main sulap siapa tahu. Ya, ngalahin master 2 ini. Oke, segitu dulu video bincang-bincang soal kartu. Kalau kalian punya hobi apapun, tekuni aja lah. Dan pasti apa ya, nggak usah kita saling mengkritik. Misalnya punya hobi apa, terus misalnya dia anggap aja kayak tadi lah, badminton atau yoyo. Kalau kita beli kualitas bagus ya tentu harganya ya lumayan gitu kan. Jadi apapun hobi kalian ya tekunono wis, tapi gak usah ngelokno hobi liyane. Oke, segitu dulu video singkat dari ini para master ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ada IG enggak? Belum punya. IG? Belum bikin. Wah, ada kok. Belum bikin. Simpas iku. Belum bikin, Pak. Ono Erik Belum bikin. Gimana sih? Ya saya sama sih namanya Andre Volvanko. Soalnya followersnya banyak kan dia daripada aku. Ah, masih 2000 lah. Masih 2000. Targetnya 10.000 lah ya. Yang penting kaos ya. Yang penting ada AK-nya itu loh. Bikin kaos ya nanti. Bikin kaos FLV. Waduh, promo. Gak apa-apa, nanti aku pesen kalau bikin FLV. FLV. Oke. Wes ngono ae lah.